How are you? Bagaimana? Oh, kita kasih tepuk tangan. Saya tahu saya berjumpa dengan orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya tahu saya berjumpa dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya tahu hari ini saya berjumpa dengan orang-orang yang akan dibawa Tuhan besar. Hari ini saudaraku, saya akan bawa saudara masuk dalam seri firman Tuhan bagian yang ketiga, New Heart for God. Dan di bagian yang ketiga ini saya akan berbicara, saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul New Faith, Pak. New Faith for New Wonder. New Faith. New Faith itu artinya adalah iman yang baru. Kenapa imannya bisa baru? Iman gak langsung jadi baru. Iman yang baru artinya terus menerus diperbaharui. Masalahnya saudaraku, saya melihat, saya menyayangkan ada sangat banyak orang Kristen hidup dari old faith. Imannya iman yang udah masa lalu gitu. Imannya iman yang udah hari kemarin, Pak. Bukan hanya itu, ada banyak orang Kristen hidup dari old anointing. Pengurapannya ngambil pengurapan hari kemarin gitu. Akhirnya pengurapannya pengurapan basi. Saudara aja loh sama saya, ada nggak di tempat ini yang saudara makan kemarin untuk hari ini? Nggak mungkin lah, it doesn't work that way gitu saudaraku. Ada nggak saudara di tempat ini yang makan hari ini untuk sebulan ke depan? Tuh ketawa kan saudara? Enggak lah, ada nggak bahkan yang makan hari ini untuk 1 tahun ke depan? Nah loh, tapi kenyataannya ada sangat banyak orang Kristen yang ngambil pengurapan hari ini disimpan sampai tahun depan datangnya Natal, saudaraku. Gak bisa, it doesn't work that way. Itu sebabnya engkau butuh new faith. Kalau engkau mau new wonder terjadi atas hidupmu. Itulah yang saya sebut sebagai iman yang memindahkan gunung. Kalau kita bicara gunung, saudara kalau lihat gunung, maka dengan sendirinya kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Kalau kita lihat gunung, kita misalkan ya, lihat size-nya, kita akan ngerasa kayak seolah-olah gunung itu terlalu too big. Terlalu kayak menjulang gitu. Kesannya kita jadi kayak so small, jadi tiny, kita jadi kecil saudaraku. Gunung ini berbicara apa? Situasi, kondisi, masalah yang membuat kita itu berpikir udah gak mungkin lah, gak bisa lah. Size-nya bukan lagi size saya ini pastor. Tapi uniknya Pak, di dalam Alkitab ketika Yesus berbicara tentang gunung, Markus 11:23, Yesus ngomong, berkatalah kepada gunung ini, disuruhnya berarti apa? Berkatalah. Banyak orang saudaraku ketika lihat gunung yang dia berkatakan, ih gede banget ya masalahnya ya. Aduh pusing deh, pusing. Gak mungkin lah, udah gak bisa. Tapi Yesus nyuruhnya, disuruh memperkatakan, disuruh merintahkan apa? Tercampaklah dan beranjaklah. Seolah-olah as though keberadaan si gunung itu gak penting-penting amat. Ketika dia bicara soal gunung, Yesus itu gak mengagumi dan seolah-olah kayak zoom in. Gunungnya gede loh, gak mungkin loh, kita ini terlalu kecil loh. Enggak, disuruhnya memperkatakannya pun disuruh tercampaklah, beranjaklah. Ini garis bawah yang jadi highlight kita hari ini. Asal tidak bimbang dan ragu hatinya, tetapi percaya. Iman seperti ini yang saya sebut iman yang memindahkan gunung. Iman ini yang saya berdoa saudaraku, membawa saudara di 2026 ngalami new wonder, new wonder, new wonder. Kalau mau tepuk tangan
berikan tepuk tangannya yang paling meriah. Saya bawa satu langkah ini dulu ya. Saya bawa lanjut boleh ya? Kita buka Roma pasalnya yang 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Boleh nggak saya ngomong gini saudaraku? Si iman tadi, si new faith tadi tuh, iman baru yang nggak basi, iman yang terus diperbarui tadi, iman memindahkan gunung yang saudara butuhin untuk saudara bisa ngalamin new wonder di 2026 ini. Dia itu timbulnya, munculnya, lahirnya dari firman. Dia nggak muncul dari logika. Loh, ini penting untuk saudara tangkap basicnya ini dulu. Si iman yang tadi saudara butuhin nih, itu kita butuhin nih untuk kita mengalami yang namanya new wonder tadi itu. Dia nggak lahir dari pengalaman. Ada banyak orang sukanya ngomong gini, Pak, ini berdasarkan pengalaman saya selama ini nih, pasti bisa nih. Goal nih, bisa nih. Berdasarkan yang histori kemarin-kemarin, kalau kayak gini, nggak ada harapan. Tapi sorry, iman yang saudara butuhkan yang namanya new faith ini, dia nggak didasarkan dari pengalaman. Dia juga nggak didasarkan dari sikon. Karena banyak orang Kristen ngomong sama saya gini, pastor, kenapa ya saya itu kok imannya tuh kok roller coaster ya? Nanti sebentar saya lihat situasi baik nih, pasti bisa nih, iman saya naik pastor. Tapi kalau sakit lagi pastor, iman saya kandas pastor. Kok bisa kayak gitu ya? Senggol kiri kanan, katakan itu bukan iman. Banyak orang Kristen salah mengenali yang seperti itu namanya perasaan. Jadi besok-besok lagi saudara jangan bilang imanmu roller coaster. Iman gak ada yang roller coaster. Yang roller coaster perasaan. Masalahnya Alkitab bilang manusia tidak hidup oleh perasaan. Jadi senggol kiri kanan, katakan lagi, enggak penting. Loh, karena dibilang manusia tidak hidup oleh perasaan. Manusia apa? Orang benar hidup oleh iman. Nah, yang jadi masalah gini, Bapak Ibu. New faith yang tadi kita butuhkan itu kan timbulnya dari firman toh. Iya kan? Bukan dari pengalaman, bukan dari tadi apa sikon, kan bukan. Cuman manusia itu lebih gampang percaya yang masuk akal daripada firman. Kenapa pastor? Lah firman seringnya enggak masuk akal. Tabrakan toh? Imannya tumbuh dari firman, tapi firmannya enggak masuk akal. Lah, enggak diterimalah tuh firman. Iman enggak tumbuh. Itu sebabnya banyak orang tanya sama saya gini, pastor, masuk akalnya di mana? Dari mana ceritanya iman bisa mengubah keadaan? Ya kalau dipikir-pikir ya memang benar saudara itu masuk akal. Masuk akalnya dari mana? Apa kalau saya ngomong tuh sama si gunung pergi, tercampak. Dengan saya ngomong-ngomong kayak gitu, dengan saya usir-usir kayak gitu, everything is gonna be good. Masuk akal kan? Masuk akal kan? Akhirnya jadi kayak imannya nggak bisa naik tuh. Nah, sama-sama boleh nggak Bapak Ibu? Saya bawa aja ya. Kita berjumpa dengan raksasa-raksasa iman yang ditulis di dalam Alkitab. And how, bagaimana cara kerjanya. Supaya tuh kita ngelihat nanti patternnya tuh kayak gitu aja saudara. Nanti kita simpulkan dan kita belajar tuh dari situ. Boleh ya? Yang pertama, kayaknya nggak afdol dong kalau bicara iman saya nggak menyebut bapak orang beriman. Siapa? Nah, kita buka yuk. Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ketiga.
Nanti saudara di dalam setiap kehidupan raksasa iman akan menemukan dimulainya selalu Pak. Dimulainya enggak mungkin enggak yang lain. Selalu. Ayat pertama ini. Berfirmanlah Tuhan. Itu syarat. Karena tadi iman timbulnya dari apa? Ini. Jadi startingnya tuh harus itu dulu. Apapun masalah yang saudara hadapi tidak dimulai dari BBI. Tidak saudara, enggak pernah. Semuanya dimulai dari firman. Tuhan berfirman sama Abraham apa? Pergilah dari negerimu dan dari sanak keluarga saudaramu, dari rumah bapakmu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara menemukan sesuatu yang aneh dari ayat ini enggak? Ada yang aneh enggak? Hah? Disuruh pergi, Abraham pergi sampai ninggalin keluarga, ninggalin sanak saudara. Tapi Alkitab ngomong ke negeri yang akan. Nah, kata akan berarti belum. Itu sama seperti kalau saudara mau pergi dari rumah, istri tanya, "Pak mau kemana?" Enggak tahu. Masuk akalnya di mana? Lebih enggak masuk akal lagi ayat di bawahnya dong. Tuhan janjikan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham satu anak aja enggak punya. Ini seru nih, nanti judulnya UC 2026 tuh ini saudara, Nation. Sebagian orang tanya sama saya, "Pastor, ya ampun pastor, bahas bangsa-bangsa, masalah saya aja banyak. Boro-boro bangsa-bangsa." Gak mikir, pastor, gak mikir. Saudara kebayang gak sih Abraham waktu terima janji ini? Satu anak aja gak punya. Tapi Tuhan bilang kamu akan jadi bangsa yang besar. Ceritanya di mana? Kalau saudara jadi Abraham, nih jujur nih, pergi gak? Tiba-tiba senyumnya kok cantik sekali Bapak Ibu. Yuk kita lihat ayatnya yang keempat ya. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Lalu tinggallah Abram. Ini loh yang namanya imam. Pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. That is faith. Itu yang saya sebut iman yang memindahkan gunung. Hal yang sama terjadi sama Nuh, saudara. You will see the pattern. Kejadian yuk, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai 22. Ayat 13 ngomong apa? Dimulai dari apa? Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ketemu ya patternnya ya? Berfirmanlah. Ayat 14 yuk kita lihat disuruh apa Nuh ini. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Melihat hal yang aneh enggak di sini? Ini apa? Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Everything is good. Enggak ada banjir. Enggak ada hujan. Enggak ada bencana. Semuanya berjalan normal, out of nowhere, terus Tuhan ngomong, Nuh, bikin dong bahtera segede gaban. Di mana masuk akalnya? Makanya saya tadi bilang, iman timbul dari firman, tapi firmannya enggak masuk akal. Terus gimana? Kita lihat ya, responnya ya. Raksasa-raksasa iman ini gimana responnya? Ayat 22 yuk dibuka. Sekali lagi coba saudara baca dengan suara keras 2, 3. Lalu tepat. Gila enggak? Saya tuh kalau ngerenungin ya saudara, saya tuh tarik ya. Saya tuh kadang berpikir loh, sepanjang saya ada di gereja ini dari sejak saya masih jemaat
Bahkan bukan jemaat ya saudara, dari sejak saya dipaksa untuk ke gereja sama mami papi saya kan gitu. Saya tuh menemukan ada satu pattern yang terus terulang di gereja ini gitu. Ada banyak hal yang dilakukan gereja ini itu yang kalau buat saya itu kayak apa? Beda-beda tipis antara iman dan nekat gitu. Tapi saya melihat terus again and again Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib gitu. Saya tuh merenungkan dari mana ya akarnya kok bisa begitu. Karena ternyata sejak dari awal Tuhan memanggil gembala senior kita, itu yang mulai dari gembala senior kita itu ya emang udah ini gitu Bapak Ibu. Saudara pernah dengar kisah bagaimana gereja di Solo, gedung bioskop Star jadi gereja? Nah, dulu waktu saya dengar kisah itu, di benak saya ya itu keren, ya itu bagus. Tapi it doesn't ring a bell, gimana ngomongnya? Enggak sampai kayak yang spesial gimana kayak gitu. Ya orang beli gedung gereja ya it's good gitu. Sampai saya dengar kisahnya dari Ibu Gembala dong, Bu Baja. Ternyata saudaraku, saya itu baru ngeh, itu gedung pada saat itu dibelinya. Itu posisi jemaat keluarga Allah itu zaman kita di Cideng. Di sini masih ada nggak ya jemaat yang dari Cideng? Udah tinggal fosil nih saudara. Oh ada loh, ya ampun kita kasih tepuk tangan. Aduh, tadi pagi juga ada saudara, amazing loh, amazing. Dari Cideng juga, aduh ya ampun. Jarang saudaraku karena kan jumlahnya masih sedikit sekali. Waktu itu tuh kita tuh paling baru kayak 100-200an orang saudaraku. Katakanlah di Solo lebih sedikit lebih banyak lah, katakan 2 kali lipat itu saudara. Kebayang gak tuh dengan kondisi jemaat segitu beli gedung segede PIK? Masuk akalnya di mana? Uangnya dari mana? Itu udah kayak apa? Ketika kita posisi ada di Soho ini dan Tuhan berbicara soal PIK aja udah rasanya udah mau pingsan gitu. Tapi ketika saya merenungkan cikal bakal dari gereja kita dulu dan saya melihat apa yang dilakukan gembala senior kita, saya berpikir saudaraku, like father, like son. Enggak bapak, enggak anak, dua-duanya sama aja saya pikir saudara. Dan hebatnya lagi sebenarnya itu gedung bukan dibeli untuk jadi gereja. Ceritanya itu gedung pada saat itu dijual dengan harga murah gitu Bapak Ibu. Dibeli untuk dijual lagi, selisihnya yang mau dibeliin tempat ibadah. Ceritanya tuh kayak gitu Bapak Ibu. Tapi one way lead to another, entah gimana ceritanya itu kan kayak beberapa orang saudaraku, entah gimana yang lain-lain tuh ninggalin gitu, bye-bye gitu. Tinggallah Pak Obaja sendirian. Jadi kayak, hey terus gimana gitu. Ini tempat sebelumnya ini sewa saudaraku. Jadi tadinya tuh persekutuan doa masih kecil. Gitu, cikal bakalnya tuh. Ditinggal. Pak Obaja mau maju enggak? Orang jemaat juga masih kecil sekali saudara, keuangannya enggak memadai, jauh dari memadai. Berdoalah mereka. Nah Bu Obaja yang dipakai Tuhan tuh. Di dalam doanya Tuhan tuh berbicara kepada Bu Obaja di mimpinya. Dan somehow di situ Bu Obaja ngomong sama Pak Obaja, Pak maju, ambil, jadiin gedung gereja. Singkat cerita di situ Pak Obaja berjuang, bergumul saudara. Tapi hebatnya yaitu, saya itu menemukan ada satu kesamaan dari para raksasa iman ini saudara. Kalau Tuhan sudah ngomong, siap laksanakan. Itu I see the pattern. Jadi sebenarnya tuh not that difficult gitu. Itu ceritanya tuh ya banyak orang yang sebenarnya bukan masalah saudara tuh, sehebat apa gitu. Doanya sehari 24 jam tuh enggak. It's a matter of obedience. Dengar suara Tuhan, bersepakat dengan suara itu,
siap. Laksanakan. Jalan. Yang jadi masalah kenapa iman seperti ini jadi susah, Pak? Karena iman seperti ini itu iman yang udah jalan dulu sementara yang lain masih ngitung kalkulasi resiko. Makanya jadi susah gitu. Kalau mau bicara resiko saya tuh udah dari dulu yang satu leader saya, yang satu suami saya. Ya akhirnya saya udah terbentuk jadi begitu juga, saudara. Mau gak mau ya kita akhirnya tuh DNA itu saya perkatakan ya. DNA ini turun atas hidup saudara. Turun atas hidup saudara. Kenapa? Karena banyak orang hidupnya itu dikuasai ketakutan. Karena dikuasai ketakutan, akhirnya jadi gak kemana-mana gitu. Isinya galau-galau aja, freeze. Itu sebabnya Yakobus, yuk kita lihat ya. Pasalnya yang kedua ayat 17 ngomong, demikian juga halnya dengan iman. Yakobus ngomong tentang iman itu, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sorry ya saudara, sorry banget. Sorry banget. Senggol kiri kanan. Saudara mau amin sekeras apapun, nanti kalau pulang yang Tuhan suruh dari saudara, saudara enggak lakukan, pada hakikatnya adalah yang ngomong saudara. That's it. Jadi saudara put faith, hari ini saya katakan ini ya, put faith upon your faith. Imannya harus dipasang kaki. Imannya harus mulai melangkah. Kenapa? Saya tuh ngomong ini tuh bukan, sorry saya berharap saudara tidak berpikir bahwa saya ngajarin ngawur ya saudara. Enggak loh ya, saya disclaimer dulu loh. Keluarga Allah enggak ngajarin orang ceroboh. Keluarga Allah enggak ngajarin iman yang ngawur. Sama sekali tidak. Tapi kenapa saya harus mengatakan ini saudara? Karena jenis iman yang seperti ini saudaraku, ini adalah iman yang berani melangkah sekalipun belum melihat apapun. Ini jenis iman, gini, iman yang tidak menunggu bukti. Mana ayatnya pastor? Ada dong, segala sesuatu pasti harus ada ayatnya. Nggak boleh ngawur. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah bukti. Saudara mau nunggu bukti apa? Your faith is the proof. Kita tuh kalau lakuin sesuatu ya saudara nggak boleh asal. Makanya baca Alkitab. Harus ada landasannya dari apa yang kita lakukan. Yang satu ini memang kenapa? Karena iman itu sendiri dia buktinya. Yang kedua, iman jenis seperti ini ya saudaraku, dia nggak butuh jaminan selain Tuhan sendiri jaminannya. Jadi susah loh. Bagaimana saudara bisa menggantungkan hidupmu kepada Tuhan kalau nggak punya kedekatan sama Tuhan? Makanya iman seperti ini dimulainya pasti saudara harus dekat sama Tuhan. Saudara nggak akan bisa gila kalau nggak kenal ininya gitu. Apa? Sumbernya gitu. Saudara masih ingat kisahnya Petrus berjalan di atas air? Nah, Matius 14 ayat 28. Kalau saudara nanti lihat, pada waktu itu mereka itu ngelihat Tuhan, Yesus berjalan di atas air, lalu kemudian mereka teriak, mereka ketakutan. Nah, di tengah suasana ketakutan itu, Petrus berseru dan menjawab Tuhan. Kan Tuhan ngomong, jangan takut ini aku. Petrus jawab, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya baca ayat ini, saya pikir Pak, ini orang satu cari masalah. Loh, kalau hanya untuk buktiin Yesus itu benar Yesus, kalau saya loh ya saudaraku, sorry, jadi Petrus saya akan ngomong, kalau itu engkau Tuhan, datanglah kemari. Loh ya aman toh? Ngapain?
ngomong sama Tuhan, kalau itu engkau berjalan di atas air. Itu cari gara-gara. Boleh gak sih saya ngomong, ini orang gila gitu sudah. Tapi ini orang gila. Lihat dulu ayat 29 jawaban gurunya. Loh itu kalau saya gurunya lah ya saya bilang, enggak usah Petrus, enggak usah. Kamu tetap di sana Petrus. Saya aja yang ke situ. Loh iya kan? Loh kalau misalkan loh ya, maksudnya sama-sama masih ini saudara. Ini nih saudaraku, saudara kan bisa melihat, enggak gurunya, enggak muridnya, sama-sama gila. Saya disclaimer lagi, pastornya ini kurang ajar ngomong Tuhan kok gila. No. I'm saying it in a way. I'm saying it kayak gimana sih, Tuhanmu tuh paling seneng kalau ditantang melawan kemustahilan. Jangan nanti kata-kata saya, pastor yang menghujat Yesus gitu. Aduh, pusing lagi saya saudara. Aduh. No, that's not what I mean. I'm saying it in a different tone. Tuhan saudara yang satu ini ya, kalau ketemu sama murid yang sama-sama gila, yang berani menembus kemustahilan, dia paling hobi saudara. Wah, diladenin itu saudara. Lah dijawabnya kok, datanglah kok. Hebatnya lagi coba yuk. Petrus ngitung nih. Angin, dicelupin dulu ke dalaman laut. Alkitab mencatat, Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Iman jenis ini ya saudaraku, iman yang tidak kenal batasan Pak. Banyak orang Kristen imannya masih iman aman. Iman, aman, amin. Imannya masih iman, aman. Saya tuh bukan gimana, takutnya nanti saudara salah nangkep gitu. Not that, bukan saya berkata bahwa saudara itu harus ceroboh dan ngawur, enggak. Tapi gimana ya saudaraku, di tengah kehidupan dengan zaman yang seperti sekarang ini ya saudara. Perubahan, ada banyak hal terjadi kayak gini ya. Kalau engkau mengizinkan terus-menerus kekhawatiran itu yang menguasai hatimu ya, engkau akan overthinking loh. Akhirnya saudaraku janji Tuhan gak akan digenapi. Kenapa? Karena kayak semuanya itu pintu tertutup aja gitu. Kayak gimana, mau gimana pastor? Ada banyak orang, saya ketemu beberapa orang tuh sampai saking dikuasai ketakutan tuh galau, kayak gak bisa apa-apa. Kenapa saya menceritakan ini semua kepada saudara? Karena sejauh yang saya baca dalam Alkitab, Tuhan saudara yang satu ini punya pattern. Dia itu enggak pernah menceritakan rencananya dari A ke Z. Cari deh di Alkitab. Tuhan yang satu ini patternnya Pak, itu kalau ngomong itu satu langkah gitu. Lah satu langkah kalau saudara enggak belajar iman New Faith ini, satu langkahnya saudara enggak berani. Lah ya gimana saudara bisa lihat langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Kalau sudah dibongkar A sampai Z, semua orang akan ngomong, kalau itu saya juga mau pastor. Kalau tahu begitu saya juga mau. Ya semua orang. Tapi Tuhan yang satu ini tuh ngasih saudara ya cuman itu aja. Abraham pergilah gitu kan. Habis itu kemana Tuhan? Pergilah gitu. Lah kemana Tuhan? Pergilah. Lah gimana? Tapi ketika Abraham melangkah, dia bergerak tuh. Langkah kedua, langkah ketiga. Dia gak akan membiarkan, dia akan terus kasih saudara. Langkah-langkah bergerak, rema upon rema upon rema upon rema. Ini saya menyaksikan nih, orangnya ada di sini. Gak apa-apa, saya saksikan saudaraku. Saya saksikan biar nanti satu ketika orangnya sendiri yang akan kesaksian.
supaya semua saya percaya biar semuanya bisa dapat berkat. Saya jujur dengan bapak yang satu ini suami istri saudaraku, really, I'm blessed gitu. Karena seorang pembicara tuh ya saudaraku sama-sama ya. Saudara percaya nggak percaya ya pembicara itu kalau khotbah bisa loh satu ibadah lebih bagus dari ibadah yang lain. Kenapa? Ya kalau ada orang-orang yang keren-keren yang kalau khotbah, aminnya paling keras kayak gitu. Orang-orang yang kalau dengar khotbah, matanya kayak berbinar-binar gitu. Begitu lihat ini nggak yang lain diam dia, amin, kayak gitu. Gimana saya nggak semangat Bapak Ibu? Kan? Tapi juga ada orang-orang yang kalau dengar khotbah itu gini saudara. Lah ya sayanya kan ya di atas begini ya jadi gimana kan saudara? Ada juga yang kalau dengar khotbah masih begini. Nah saya itu melihat bapak suami istri ini saudaraku, I'm blessed gitu. Karena setiap kali saya tuh bisa merasakan kayak nyedot gitu. Kayak narik gitu. Nah dia itu selalu ngomong kalau firman itu selalu dapat rema sesuatu. Dia dari hari ke hari apa yang dia kerjakan perusahaannya itu based on rema. Sampai 2025 awal kisahnya ini sebenarnya kalau orangnya ada saya suruh kisahin sendiri ya. Boleh? Silakan Pak Riki, maju ke depan. Boleh saya minta mic lagi, maaf ya dadaan Bapak Ibu. Gak apa-apa ya, biar diceritain. Pak Riki ini kisahnya sangat jadi berkat. Nanti setelah ini kapan direkam aja. Silakan, naik aja gak apa-apa. Silakan Pak Riki. Oke. Yuk. Ini maaf ya Pak Riki, saya dari awal udah ngomong dulu. Waktunya terbatas ya Pak. Shalom, nanti saya saudara. dimarahin saudaraku. Silakan Pak Riki. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya ingin menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Jadi waktu awal tahun 2025 rema kita tahu semua bahwa double favor. Saya terima, saya tangkap. Tapi apa yang terjadi di malam Imlek waktu itu tiba-tiba hujan begitu besar, hampir semua daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan itu menimpa salah satu pabrik kita di Tangerang. Waktu itu benar-benar banjir sangat parah, semua mesin terendam, bahan-bahan juga terendam semua. Yang itu kejadiannya benar-benar pagi-pagi subuh gitu, subuh Imlek. Saya lihat HP, saya syok, kaget karena saya nggak punya asuransi kebanjiran, saya hanya punya asuransi kebakaran. Tapi waktu itu ya sempat terpukul, habis itu tapi saya nggak mau terlalu lama terpukul, jadi saya benar-benar cari rema lagi. Apa sih rema yang Tuhan kasih sih? Selama ini kita 2025 ini apa sih? Terus saya dapat tuh di minggu pertama awal ibadah, minggu 2025 pertama awal ibadah, saya ingat betul Pak Jo, saya putar lagi menyampaikan gini, 2025 ini akan jadi double favor, tapi nggak mudah. Kamu akan melewati sungai tapi tidak dihanyutkan, melalui api tidak tidak kenapa-napa gitu. Jadi waktu itu saya benar-benar tangkap, oke, tetap saya akan terima rema ini bahwa saya meskipun kebanjiran akan baik-baik saja. Dan puji Tuhan setelah banjir surut ternyata banjir itu nggak berlumpur. Jadi mesin saya tuh aman, terus barang-barang hampir 90% ke atas itu aman semua. Dan saya benar-benar waktu itu ini benar-benar pernyataan Tuhan, kalau nggak ada itu semua mungkin udah habis semua karena saya nggak punya asuransi kebanjiran. Terus sudah sampai situ, akhirnya kita berjalan terus, Tuhan berkati, tiba-tiba Tuhan kasih rema untuk merger sama seseorang yang kebetulan adalah mentor saya sendiri, mentor dalam bisnis saya dan mantan bos saya dulu waktu di perusahaan saya yang lama. Tapi waktu itu saya minta sedikit diskusi sama teman saya yang pembisnis juga, bagaimana kalau merger gini-gini, ya ada kelebihan ada kekurangan. Waktu itu, tapi kayaknya sayang ya. Terus tiba-tiba dapat rema dari Pastor Nita tentang bagaimana mentorship Abraham ke Lot. Waktu itu ini ada istri saya di sini, Septi, itu benar-benar jadi rema yang Tuhan suruh saya untuk merger gitu. Tapi itu nggak gampang ya. Jadi
itu perusahaan kita bangun dari nol, dari benar-benar dari nol kita rintis, dari besar bisa menghidupin keluarga saya, bisa menghidupin anak-anak saya, tapi kok akhirnya disuruh merger. Ini Tuhan, kalau misalkan terjadi sesuatu apa-apa, itu bukan saya saja yang jadi korbannya, tapi semua keluarga saya. Tapi karena itu dari Tuhan, saya melangkah aja. Terus ada satu rema juga yang saya kan bawa semua ini keluarga saya. Dalam pekerjaan ini akan berakibat sama keluarga saya. Dan saya dapat satu rema waktu itu di hari Minggu juga, antara iman itu beda tipis dengan nekat. Jadi itu saya dapat, oh ini kayaknya saya memang iman saya bukan nekat nih. Yang kedua tentang keluarga, taruhan dari keluarga saya dapat rema tentang Nabi Nuh, Pastor. Nabi Nuh gimana dia dalam keadaan baik-baik saja mengajak keluarganya untuk bikin bahtera. Bayangin kalau misalkan tidak terjadi apa-apa pasti malu sekali keluarganya itu. Jadi saya oh ini benar-benar menguatkan. Dan bersyukur setelah saya merger kita makin besar, makin naik segala macam. Terus si mentor saya ini hikmatnya cukup besar juga. Jadi sebelum kemarin Lebaran itu kan ada isu perang segala macam. Mentor saya cerita sama saya, Rick kamu harus persiapkan ya. Soal ini akan terjadi sesuatu gini-gini. Waktu itu saya belum peka karena kayaknya enggak mungkin bahan baku langka akan naik segala macam. Jadi waktu itu saya tahan, enggak belanja dulu. Tapi lagi-lagi saya dapat rema hari Minggu, kalau nggak salah beberapa minggu lalu, tentang kepekaan Pajo waktu itu yang sampai di sini. Lah setelah saya dapat rema itu, saya langsung temuin partner saya, ayo kita belanja. Jadi kita kemarin sebelum Lebaran itu, kita belanja semua bahan baku. Dan kalau saudara-saudara tahu sendiri, per hari ini kita kebetulan di bidang yang sama, plastik, bahan baku plastik itu naik hampir 100%. Dan puji Tuhan kita sudah siapkan semuanya itu. Jadi kita benar-benar aman lah dalam secara produksi. Kalau tanpa itu kita nggak bisa produksi. Itu sih benar-benar. Jadi sekarang kita lagi menuai apa yang benar-benar, aduh Tuhan, apa yang sudah saya lakukan, istri saya lakukan, dan di sini juga ada teman saya, komsel saya, biar bagaimana tahu Niko dan Yulia perjuangan waktu awal-awal memutuskan untuk merger itu benar-benar mereka itu tahu semua gitu. Dan itu benar-benar anugerah dari Tuhan. Dan saya mau encourage buat teman-teman juga, buat saudara juga, ayo melangkah bersama iman, bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Thank you Pak Riki. Puji Tuhan loh, ada orangnya langsung. Justru sekarang mereka menuai. Di tengah keadaan yang secara manusia gak ada kemungkinan. Kesempatan selalu ada di dalam kesempitan bagi orang yang berani bangkit imannya, melangkah terhadap rema, maju saudaraku. Nah masalahnya seringkali ketika kita jalanin itu banyak racunnya. Ya kan? Banyak racunnya. Udah tahu apa kita di sini nggak tahu, kita tahu. Tapi seringkali nggak segampang itu saudaraku. Hari ini saya bagiin kepada saudara 5 racun ya. Yang membunuh iman. 5 racun apa pastor gitu kan. 5 racun yang bisa membunuh iman. Saya balik lagi di ayat yang pertama saya bacakan tadi. Markus 11 ayat 23. Apa? Berkatalah, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Saya tadi sudah highlight dari awal ya, saudaraku ya, kata-kata ini. Banyak orang berpikir yang jadi big problemnya gunungnya. Tapi enggak. Racun pertama, seringkali yang jadi masalah, keraguan. Even keraguan kecil. Coba tadi Pak Riki, kalau dia ragu, ditunda sedikit aja. Nggak akan ngalami itu semua. Saudara pernah dengar dong cerita mitologi dewa kesempatan Yunani? Enggak pernah? Kayaknya saya pernah sebut deh. Ini mitologi ya, saudaraku, sekali lagi saya nggak mengajarkan ya. Ini saya mengambil untuk menjadi sebuah mitologi Yunani itu punya ini, kalau dewa kesempatan itu tuh depannya gondrong Bapak Ibu. Tapi maaf, saya tidak menyinggung siapapun yang ada di tempat ini. Belakangnya itu saudara yang bilang gitu.
Jadi saya nggak bilang, saudara. Jadi maksudnya gimana? Kok gitu, Pastor? Kalau dia lewat, harus cepat ditangkap. Mumpung ada gondrongnya. Kalau udah lewat sedikit aja, saudara baru tangkap, dapat, nah, meleset, gitu. Nah, sama saudaraku, rema tuh kayak gitu. Di beberapa titik saya belajar dengan harga yang mahal, nggak bisa diulang 2 kali. Saya belajar artinya taat, dan taat dengan cepat, dan taat dengan tepat. Saya membayar harga mahal untuk itu. Kenapa orang bimbang? Kenapa kok itu kuncinya itu? Bimbang tapi percaya, asal enggak bimbang tapi percaya. Masalahnya bukan gunungnya, masalahnya di dalam kebimbangan. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7 itu ngomong. Nah, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, sama-sama yuk 2-3. Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Gunungnya enggak apa-apa. Orang asal saudara enggak bimbang tapi percaya, dia beranjak. Tapi bimbangnya enggak ada obat. Orang bimbang jangan harap ia menerima sesuatu dari Tuhan. Makanya imannya enggak bisa old faith, imanmu harus terus new faith, diperbarui terus tuh. Racun pertama ya Bapak Ibu. Racun kedua, apa racun kedua? Perkataan negatif. Loh itu kecil loh. Sederhana, ada di mana-mana. Watch out. Pelajaran yang paling sakit saudaraku. Bangsa Israel enggak masuk tanah perjanjian karena dengerin perkataan berapa orang? Perkataan negatif dari berapa orang? 10 orang pengintai. Saya ajak kalkulasi boleh? Alkitab mencatat pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, jumlah mereka itu 600.000 laki-laki. Laki-laki sama perempuan banyakan perempuan. Belum termasuk anak. Saya taruhlah 2 juta masuk akal dong. Masuk akal ya? Masuk akal 2 juta. Kebayang enggak saudara, mereka enggak masuk tanah perjanjian. Imannya gugur yang 2 juta itu. Karena perkataan negatif 10 orang. Itu berapa persen coba? Saya hitung itu hanya 0, 0, 0, 5%. Bocap. Karena manusia itu punya pembawaan yang cukup unik Bapak Ibu. Saudara pernah nggak lihat kayak orang lewat nih, set gitu kan. Saudara duduk terus orang lewat set pakai baju merah. Lewat lagi orang kedua set pakai baju merah. Lewat lagi orang ketiga set pakai baju merah. Lewat lagi orang keempat set pakai baju merah. Saudara ngomongnya apa? Ih hari ini kok semua orang pakai baju merah. Betul? Saudara jalan nih, ada orang datengin saudara. Ih, kamu kok tambah makmur aja hari ini, tambah gemuk. 1 orang. Datang lagi orang kedua. Gemoy. Datang lagi orang ketiga. Orang yang bahkan udah lama gak pernah ketemu saudara. Ih, udah lama gak kelihatan kok tambah mekar aja. Kadang kalau nggak hati-hati saudara langsung mikirnya gimana? Apa benar ya saya beneran tambah gemuk ya? Padahal berat badannya enggak pun saudara apa benar ya? Apa benar? Apa ya sih? Apa ya sih? Apa saya segemuk itu sih? See how the brain works. It's very dangerous. Jangan anggap remeh perkataan negatif loh saudaraku.
Dan jangan anggap remeh saudara kalau bercandaan negatif ke orang lo. Nah lo. Pelayan Tuhan enggak? Pelayan Tuhan sama aja ya. Saya cuman bercanda kok pastor. Bercanda. Mau saudara bercanda, mau saudara enggak bercanda ya. Watch out. Pengalaman bangsa Israel. Mereka enggak masuk tanah perjanjian gara-gara 0,0005%. Itu racun saudara. Yang ketiga. Orang bisa enggak masuk tanah perjanjian, enggak usah. Iman bisa terbunuh karena logika manusia. Nah tapi terus jangan saudara bilang gini ya, berarti pastor enggak ngajarin kami enggak pakai logika. Nah kalau punya, saudaraku, ya dipakai gitu saudara. Kan dikasih gitu saudara. Yo bukan kalau punya, semua punya saudara. Dipakai. Saya tidak mengajari untuk saudara nggak pakai logika. Hanya pahami bahwa logika itu levelnya di jiwa. Urusan new wonder, urusan faith, itu levelnya beda. Jadi saudara harus ngerti yang mana. Saudara kan nggak bilang, misalkan nih ya, orang rohnya lapar dan haus, saudara terus bilang gini, makan dong itu nasi goreng. Kan enggak gitu. Ini dua dimensi yang simply different. Logikanya dipakai, tapi saudara harus ngerti. Ketika saudara udah bicara faith, kadangkala enggak masuk logika. Gitu. Kalau enggak hati-hati, saudara pakai logika, bisa kehilangan tuh the promise of God. Masih ingat Naaman? Dia pergi jauh-jauh tuh ketemu Elisa kan. Sama lah, saudara sebentar lagi kita KKR 10 hari. Jangan lupa ya, sama-sama ya, nanti bulan Mei saudara, pertengahan Mei, sekitar berapa, tanggal 14 atau tanggal berapa kayak gitu. Kita akan masuk KKR 10 hari. Nah saudara datang KKR 10 hari, berharapnya apa? Saya cuma datang kok pastor, saya cari Tuhan. Amin. Kan sering kali nunggu diunyeng-unyeng tuh saudara. Sama nih Naaman juga sama. Aku datang setidaknya aku berharap itu hamba Tuhan keluar, dia taruhlah tangannya. Alkitab ngomong gitu beneran kok saudara. Dia gerak-gerakkan tangannya, ada ayatnya. Tapi ternyata Elisa enggak temuin, yang temuin bujangnya, itu pun dikasih perintah nyebur 7 kali di sungai. Coba logikanya Naaman bilang apa? 2 Raja-Raja 5, kita lihat ayatnya yang ke-12. Yuk. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Masuk akal enggak? Masuk akal. Tapi Naaman tidak sembuh karena dia masuk di sungai Abana dan Parpar. Masuk akalnya di mana pastor? Kenapa kok kalau sungai Abana Parpar kok enggak sembuh? Itu sebabnya saya katakan logika manusia bisa jadi penghalang. Ya emang enggak logis. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, siap laksanakan itu aja saudara. Ada hal-hal tuh yang emang enggak bisa dilogika gitu aja dari Tuhan ngomong. Seperti tadi, merchant, ya harusnya secara manusia keuntungan bahkan dibagi 2. Di mana masuk akalnya? Ini perusahaan udah digedein dari bayi, ya saya bisa paham kalau Pak Riki tadi ngerasa bahkan kayak aduh kayak gitu kan. Nah, tapi ya masuk logika ketika taat, terjadi terobosan begitu saja. Ya itulah gitu saudaraku. Jadi yang ketiga, logika harus dipakai, logika harus ditajamkan, logika harus dilatih sedemikian rupa. Urusan jiwa harus saudaraku, enggak bisa enggak, saudara harus. Kan saudara pakai iman bukan berarti enggak makan, pakai iman bukan berarti saudara enggak ngurus tubuh, pakai iman saudara enggak mandi, enggak sikat gigi, kan enggak gitu juga. Make sense ya? Make sense dong? Logika juga harus dipakai. Tapi harus ngerti bahwa ada dimensi tertentu Tuhan mau bawa saudara di dimensi roh. Kalau saudara benturinnya dengan logika, itu not apple to apple. Di titik itu jangan sampai logikamu menghalangi
mujizat Tuhan. Yang keempat, saudara. Ya ini 11-12 sama logika, saudara. Yang keempat, statistik yang menakutkan. Masih ingat hal pertama yang saudara lakukan pada zaman COVID kemarin? Tiap hari bukain apa tuh? Hari ini berapa yang meninggal, kayak gitu kan? Nah, berita-berita yang seperti itu. Saya itu ngomong seperti ini ya saudara-saudara harus tahu. Orang-orang yang sudah bersama dengan saya tahu ini. Saya itu orang yang sangat driven by data. Saya itu orang yang menyimpan data, statistik apa semua itu I do it, saya ngelakuin itu dengan rapi, saudara. So kalau saya ngomong seperti ini, it doesn't mean that saya tidak melakukan statistik ataupun data, Pak, tidak. Tapi kalau saudara tidak hati-hati menggunakan statistik dan data, berdasarkan statistik dan data orang dengan penyakit seperti ini tidak bisa sembuh, lah mau gimana? Nanti pulang buka kisahnya Hizkia, saudara. Dia diserbu Raja Asyur Sanherib, saudara, waktu itu. Di titik itu, hitam di atas putih, habis tuh Yehuda. Gak akan menang. Asyur tuh udah ngalahin sangat banyak. Hebatnya Hizkia, Raja Asyur ngomong seperti itu, disodorin kok sama Tuhan. Tuh, yang sana tuh ngomong, katanya kamu gak bisa Tuhan. Gitu. Disodorinnya sama Tuhan. Dalam saudara menghadapi semua data itu, vonis itu, saya tidak mengatakan dokter salah, saya tidak mengatakan bahwa jangan ke dokter. Tapi ketika saudara lihat semuanya itu, masih ada Tuhan. Jangan lupa itu. Engkau enggak hopeless kok. There is hope. Ada pengharapan untuk masa depanmu. Don't give up yet. Jangan nyerah. Fight. Ada iman yang memindahkan gunung. Tapi iman itu akan mati kalau saudara cekokin terus tuh dia dengan racun itu. Jangan. Dan yang terakhir saudara, pengalaman pahit. Banyak orang jatuh habis karena pengalaman pahit. Pemain musik, worship leader singer boleh maju ke depan. Jangan biarkan ya saudaraku, Naomi itu sampai mengatakan namanya jadi marah loh. No. Kalau Thomas Alva Edison ya saudara menyerah di kali ke-5, kali ke-6 tadi ada yang bilang katanya percobaannya sampai 1000 kali kayak gitu. Gak akan ada nih lampu yang secantik ini dan kita bisa menikmati suasana seindah ini saudara di sini. Kegagalanmu tidak menentukan masa depanmu. Jangan izinkan kegagalan masa lalu menentukan iman masa depan. Boleh ya? Saya akan tutup dengan, saya bacakan ayat ini ya saudaraku, karena saya percaya Tuhan mau kerjakan ini di tengah masa yang unik ini saudaraku. Yesaya 43 ayat 18-19 firman-Nya, dimulainya dari firman. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Wajar kalau saudara bingung, wajar kalau saudara merasa enggak nyaman, wajar karena yes, ini sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? See all around you, dunia kita ini shifting. Kita masuk di zaman yang ini, kita kayak merasa kayak ini next apa pastor, nanti gimana nih? Tapi dalam semuanya itu jangan takut. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tangkap ya. Tangkap rema ini. Minta Tuhan kerjakan, bangkit berdiri jemaat Tuhan. Melalui lagu ini saudaraku, saya ingin memperkatakan kepada saudara, yes Lord. Rencanamu Tuhan indah bagiku. Rencanamu Tuhan besar dalam hidupku. Ajarku mengerti setiap rancangan-Mu.
jadikan atas setiap Amin. jemaat